Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan alat pengukur, detektor, dan teknik pengukuran radiasi. Dengan anggota kelompok 1, Wicaksaning Diah Pamungki, 2, Safa Fikriah Ulia, 3, Mutia Rahmatunisa, 4, Hilda Kamila Khairunisa, 5, Muhammad Diden Henning. Alat pencacah partikel. Untuk poin yang pertama, ada alat pencacah partikel. Menurut Dr. Nelly Devita pada buku ajar radiofarmasi dijelaskan bahwa alat pencacah partikel dapat ditinjau dari segi jenis radiasi yang dideteksi atau diukur. Ada alat pencacah alfa, beta, gamma, dan neutron. Dari segi efeknya dikenal alat pencacah, yaitu kamar ionisasi, alat cacah proporsional, dan alat cacah jejer. Ketiga alat ini menggunakan detektor gas dan memanfaatkan efek listrik akibat ionisasi gas. Adapun alat cacah zat padat menggunakan detektor semikonduktor yang dimanfaatkan untuk memanfaatkan efek listriknya. Dan alat cacah sintilasi menggunakan detektor kristal atau cairan dan memanfaatkan efek cahaya tampak. Pada alat pencacah partikel ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama alat cacah detektor gas, yang kedua alat detektor sintilasi, dan yang ketiga alat detektor semikonduktor. Untuk yang pertama, alat cacah detektor gas. Alat ini dapat dipaparkan sebagai tegangan yang tinggi antara anoda dan katoda detektor yang dinyatakan sebagai V sama dengan Q per C, di mana C adalah kapasitas dari sistemnya. Untuk yang kedua, ada alat detektor sintilasi. Detektor ini yaitu suatu transdus yang mengubah energi kinetik partikel pengion ke dalam kedipan cahaya. Jadi detektor ini umumnya berbentuk kristal atau cairan yang memanfaatkan efek cahaya. Cahaya yang terjadi dilihat secara elektronis melalui tabung fotomultipilar yang selanjutnya menghasilkan denyut output listrik yang dapat diperkuat dan dipilih menurut ukuran dan kemudian dicacah. Selanjutnya yaitu alat detektor semikonduktor, yaitu perangkat yang menggunakan semikonduktor, biasanya seperti silikon atau germanium untuk mengukur efek dari kejadian partikel bermuatan foton. Detektor ini lebih efisien karena terbuat dari zat padat dan memiliki resolusi lebih baik daripada sintilasi. Dan pada detektor ini, energi radiasi diubah menjadi energi listrik. Kemudian dilanjutkan dengan alat pengukur dosis. Alat pengukur dosis ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pocket chamber, yang kedua ada film batch, yang ketiga ada dosimeter saku, dan yang keempat ada kamar arus ion. Pocket chamber disinari oleh sinar X atau gamma. Ionisasi yang terbentuk dalam daerah foton dan dinding akan menyebabkan kondensor discharger. Oleh karena itu, menurunkan potensial anoda yang mula-mula sudah di-charger penuh. Penurunan tegangan anoda sebanding dengan produksi ion dalam daerah pengukuran yang selanjutnya sebanding dengan nilai penyinaran. Film batch. Alat ini mempunyai komponen utama film yang detektornya suatu emulsi fotografi dan bekerja dengan memanfaatkan efek kimiawi. Dosis atau pengukuran dosis dengan film batch berdasarkan atas adanya kenyataan bahwa radiasi pengion yang mengenai halida perak dalam emulsi akan mengakibatkan terbentuknya Ag yang telah dikembangkan, menyebabkan kehitaman pada film. L. Intensitas cahaya yang melalui film dengan penghitaman akibat penyinaran. Film batch biasa digunakan untuk personal monitoring yang terdiri dari 2 atau untuk sinar X dan gamma dan neutron.
bagian film yang dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam kotak plastik. Film ini digunakan untuk daerah paparan 10 mr sampai 1800 R sinar gamma dari radium. Dosimeter saku. Untuk mengukur dosis radiasi, respon dari instrumen harus sebanding dengan energi yang diserap. Ada dua jenis dosimeter saku, yaitu pertama, elektrostatik voltmeter, yang kedua, dosimeter saku dengan prinsip elektroskop. Elektrostatik voltmeter. Alat ini sensitif terhadap sinar min-X dan gamma dengan dosis sampai 200 mR yang memiliki ketelitian 15% dan energi antara 0,05 sampai 2 MeV. Untuk energi di luar ini, koreksi harus dilakukan sesuai dengan petunjuk pabrik. Dosimeter ini juga mencatat partikel beta yang memiliki energi lebih dari 1 MeV dengan memberi lapisan boron. Dosimeter ini dapat mencatat neutron. Detektor saku ini dapat disengger sendiri karena sinar kosmik dan dapat terjadi kebocoran sebesar 5% per hari. Dosimeter saku dengan prinsip elektroskop. Dosimeter saku dengan prinsip elektroskop dan pembacaan langsung. Jarum kuat akan bergerak secara elektrostatik dengan memberi muatan pada potensial 200 volt. Ketelitiannya seperti pada elektrostatik voltmeter. Kamar arus ion. Survei meter yang digunakan untuk mengukur penyinaran atau dosis banyak menggunakan prinsip kamar ionisasi. Kamar arus ion mempunyai respon yang besarnya sebanding dengan energi yang diresap. Seperti halnya pada kamar ionisasi. Kamar arus ion pada dasarnya terdiri dari suatu kamar dengan elektroda yang diberi beta potensial yang rendah sehingga tidak memungkinkan terjadinya multiplikasi gas. Ion yang terbentuk dalam kamar dikumpulkan dan mengalir sebagai arus listrik pada rangkaian luar. Hambatan R biasanya dalam orde 1010 ohm sehingga output dapat diukur beda potensial dengan elektrometer. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.